Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Selama perjalanan kembali ke kota Puban, lebih dari 100.000 prajurit dari klan Keratinta dan beberapa klan lainnya melakukan pemberontakan, mencoba menjarah tawanan itu. Ji Hao menangkap mereka hidup-hidup dengan menggunakan formasi sihir dan harta karun yang kuat. Setelah itu, Wulong Yao datang dengan perintah Kaisar Sun, menyatakan bahwa semua prajurit yang berasal dari 8 klan ini dan telah berpartisipasi dalam pemberontakan akan diturunkan menjadi budak dan diberikan kepada Ji Hao sebagai piala pribadinya. Lebih dari 100.000 prajurit dan keluarga mereka, itu akan membuat hampir 2 juta orang. Ji Hao sedang tidak ingin memberi makan semua orang ini, menyediakan makanan, pakaian, akomodasi, dan perlengkapan hidup lainnya untuk mereka, dia juga tidak mampu membeli semuanya. Selain itu, para prajurit ini berasal dari 8 klan yang berbeda, dan hubungan di antara mereka terlalu rumit. Ini membuat pekerjaan administrasi para prajurit ini agak sulit. Untuk alasan di atas, setelah kembali ke kota Puban, Ji Hao hanya dengan hati-hati memilih sekitar 300 prajurit paling kuat untuk menjadi kekuatan pribadinya, dan untuk sisa tawanan dan keluarga mereka, dia menyerahkan semuanya kepada pedagang budak di Puban dan menjualnya. Para prajurit itu adalah elit dari klan Keratinta dan 7 klan lainnya. Sekitar 10% dari mereka adalah penyihir senior sementara sisanya semuanya berada di tingkat junior dan bahkan tingkat puncak junior. Di pasar, budak seperti mereka sangat populer dan sulit didapat. Saat ini, harga budak tetap stabil. Belum lagi budak tingkat junior, untuk prajurit budak tingkat senior, yang satu umat manusia akan bernilai sekitar 10.000 koin giok, sedangkan yang non-manusia akan berharga 2 kali lipat. Di antara tawanan yang dijual oleh Ji Hao, jumlah yang tingkat senior hampir mencapai 10.000. Menurut harga pasar saat ini masing-masing 20.000 koin giok, 10.000 tawanan tingkat senior ini bisa bernilai total 200 juta, yang merupakan kekayaan besar. Ditambah dengan lebih dari 100.000 prajurit tingkat junior lainnya dan ratusan ribu keluarga mereka, ini akan menjadi jumlah uang yang menakjubkan. Bagaimana mungkin Wu Yun berniat membeli semua tawanan itu hanya dengan 500 koin giok? Akankah pembayaran sisa benar-benar diselesaikan dalam 10.000 tahun ke depan? Apakah Dark Cloud benar-benar berpikir bahwa Ji Hao adalah anak konyol? Kami tidak tahu bahwa Anda telah memilih 3.000 yang paling kuat. Dark Cloud memandang Ji Hao dengan cibiran menghina di wajahnya dan berkata, kami akan membelinya juga, bersama dengan keluarga mereka, kami akan membeli semuanya. Dan tentu saja, pembayaran untuk ketiga prajurit ini dan keluarga mereka juga akan diselesaikan secara bertahap dalam 10.000 tahun ke depan, kata Dark Cloud dengan nada menggoda sambil menatap Ji Hao. Atau, jika kamu kehabisan uang, kapanpun itu, kamu bisa pergi ke klan kera air kekuatan besar kami dan beritahu kami. Jika kami bisa mengeluarkan sejumlah uang cadangan, kami akan, kurang lebih, memberimu beberapa. Ji Hao dengan dingin menatap Dark Cloud, berkata dengan hambar, maaf, aku tidak akan menjualnya kepadamu. Seringai di wajah Dark Cloud langsung menghilang. Dia berdiri, dan dengan keunggulan ketinggian, menatap sedikit ke bawah ke arah Ji Hao dan berkata dengan suara dingin, kami telah membawa orang-orang itu pergi. Berikut perjanjian pembelian. Ayo, masukkan sidik jari Anda di sini dan kesepakatan ini akan selesai. Nanti ketika saya pergi, saya akan membawa 3.000 prajurit terakhir dan keluarga mereka bersama saya. Dark Cloud mengeluarkan gulungan kulit tebal dan menyebarkannya perlahan. Pada potongan kulit itu, garis tulisan tangan jelas. Itu tidak lain adalah 3 salinan perjanjian pembelian. Pada setiap potongan kulit, segel merah cerah dicetak oleh pasar budak, dan nama manajer pasar ditandatangani bersama dengan segel pribadinya yang dicetak juga. Di sebelah tanda tangan dan segel pribadi manajer adalah tanda tangan dan segel pribadi Dark Cloud. Selama Ji Hao menandatangani namanya dan memberikan sidik jarinya atau memberikan segel pribadinya pada perjanjian, ini akan menjadi perjanjian pembelian yang lengkap dan efektif. Sidik jarimu adalah hal terakhir yang dibutuhkan, ejekan Dark Cloud, barbar Southern Wastelen,
jika kamu tidak tahu cara menulis namamu sendiri, aku bisa melakukannya untukmu karena kebaikan. Kamu hanya perlu memberikan sidik jarimu. Ji Hao menghela nafas sedikit, mencibir sambil membaca klausul perjanjian, lalu berkata dengan dingin, karakter, saya masih bisa membaca beberapa. Menurut perjanjian ini, pembayaran untuk prajurit budak itu sudah sepenuhnya dikirimkan, bukan? Ratusan juta koin giok, benar-benar dikirimkan. Dark Cloud tersenyum, mengarahkan jarinya ke tas kulit di samping kaki Ji Hao dan bertanya, bukankah itu semua di sana? Ji Hao berdiri, menatap wajah Dark Cloud yang menyeringai, menghela nafas lagi dan berkata, ini hanya 500 koin giok. 500 koin giok, sungguh keberuntungan. Bawa ini ke pasar di Puban, Anda dapat membeli ribuan tong anggur. Namun, prajurit budak itu bernilai ratusan juta koin giok. Awan gelap memandang Ji Hao dan menjawab dengan nada dingin, klan kera air kekuatan besar kami akan membayarnya dari tahun ke tahun dalam 10.000 tahun ke depan. Ji Hao tanpa daya merentangkan tangannya dan berkata, apakah kamu memperlakukanku seperti anak kecil? Dark Cloud menyipitkan matanya. Jauh di matanya, seberkas cahaya yang ganas dan jahat melintas. Dia kemudian menggeram dengan suara yang dalam, bukankah kamu seorang anak kecil? Ji Hao, berapa umurmu tepatnya? Anda harus tahu, posisi yang sangat tinggi dipegang oleh tuan tua kami, Wu Ziki, yang disembah oleh klan kera air kekuatan besar kami. Terengah-engah dalam-dalam, Dark Cloud menggertakkan giginya dan mengancam Ji Hao dengan suara yang dalam, apakah kamu benar-benar berani melawan klan kera air kekuatan besar kami, hanya karena si Wen Ming menyukaimu? Nak, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, bukankah kamu perlu memikirkan klanmu, orang tuamu, dan keluargamu? Api kemarahan menukik langsung dari hati Ji Hao. Wu Ziki, klan kera air kekuatan besar, dan orang-orang Gonggong di Gurun Utara. Kembali ke Gurun Selatan, klan ular air hitam adalah musuh bebuyutan klan gagak emas selama beberapa generasi. Ji Hao tidak pernah melupakan ini. Selain itu, klan ular air hitam adalah klan di bawah pemerintahan Dewa Air, Gonggong. Sekarang, kebencian baru dan lama telah bercampur menjadi satu. Dark Cloud dan siapapun yang mendukungnya mendorongnya terlalu jauh. Apakah kamu mengancamku? Ji Hao menarik napas ekstra dalam-dalam dan bertanya. Samar-samar, lapisan cahaya berapi-api muncul, melayang di atas jam api gagak emasnya. Aku mengancammu. Dark Cloud tertawa kejam dan berkata, kalian sekelompok anak-anak memang berbakat. Si Wen Ming menyukaimu dan naga lilin Gui, monster tua itu bahkan telah mengambil wanita kecil ini sebagai muridnya, tapi, lalu apa? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan klan kera air kekuatan besar kami, kamu tidak akan pernah bisa menang. Ji Hao menjerit panjang dan bergema. Udara yang dia hirup ke dalam. Dadanya berubah menjadi naga yang mengaum dan berapi-api dan terlontar keluar, sementara pukulan keras diluncurkan langsung ke wajah Dark Cloud. Dark Cloud mencibir mencemooh saat dia sembarangan menamparkan ke arah Ji Hao dan berkata dengan nada dingin itu, dalam hal ini, jangan salahkan aku karena menggertak. Tiba-tiba, penampilan Dark Cloud berubah. Dia ingin menekan Ji Hao dengan kekerasan, namun seluruh tubuhnya sekarang benar-benar kosong, dan bahkan tidak ada sedikit kekuatan yang bisa diangkat. Aliran aroma samar menyebar dari organ dalamnya, dan aroma samar namun manis itu membuat seluruh tubuhnya lembut dan tidak berdaya. Kakinya menjadi lemah seiring waktu seolah-olah semua tulangnya tiba-tiba hilang dan tubuhnya akan meleleh menjadi genangan cairan dalam aroma manis ini. Racun. Dark Cloud melompat dan mengamuk sambil menggeram, tehnya diracuni. Tinju Ji Hao menyebabkan ledakan teredam di wajah Dark Cloud, membuatnya terbang menjauh. Sebelum Dark Cloud jatuh kembali ke tanah, Ji Hao melompat dan menangkapnya, melemparkan gelombang pukulan ganas yang secepat hujan bintang jatuh, dengan keras menghantam tubuh Dark Cloud. Poni teredam bisa terdengar tanpa henti. Awan gelap membenamkan kepalanya di pelukannya, meringkuk menjadi bola dan membiarkan Ji Hao dengan gila-gilaan memukulinya. Pakaian yang dikenakan olehnya segera terkoyak-koyak. Pukulan berat Ji Hao terus-menerus mendarat di tubuhnya, menggetarkan tulang dan ototnya, dengan cepat menyebabkan memar besar berkembang di tubuhnya. Tulangmu sangat keras. Ji Hao dengan gila-gilaan meninju Dark Cloud sampai dia merasakan sakit yang menusuk dari sepasang tangannya. Tubuh Raja Penyihir sangat tangguh. Dengan meninju Dark Cloud tanpa tangan dengan kekuatannya saat ini,
tubuh Ji Hao masih akan terlalu terbebani. Setelah mengeluarkan teriakan panjang dan bergema lainnya, Ji Hao mengeluarkan stamper gunung dan sungai, mengangkatnya dengan kedua tangannya dan menghancurkannya langsung ke arah tubuh Dark Cloud. Sidik jari, lihat cetakan ini, apakah kamu menyukainya? Aku seorang raja penyihir, Ji Hao. Bagaimana mungkin kamu bisa menyakitiku? Dark Cloud meringkuk di tanah dan berteriak. Tubuhnya sekarang benar-benar kosong dan bahkan tidak sedikit kekuatannya, yang biasanya sekuat naga ganas, bisa ditingkatkan. Namun, dia tidak mau berhenti berteriak. Meningkatkan menjadi Raja Magus dari penyihir senior dapat dilihat sebagai transisi pada tingkat kehidupan itu sendiri. Non-umat manusia mendefinisikan level Raja Penyihir sebagai tahap pemecahan cangkang. Seperti yang dinyatakan dalam definisi ini, penyihir senior adalah manusia sedangkan Raja Penyihir adalah transcendental. Oleh karena itu, mempromosikan diri ke tingkat Raja Penyihir dari tingkat senior adalah transformasi transcendental. Kekuatan, umur, kemampuan, dan kondisi tubuh, dalam banyak aspek, kekuatan Raja Magus bisa jauh melampaui imajinasi seorang magi senior. Ji Hao memiliki banyak pengalaman yang tidak biasa, karena itu dia sekarang jauh lebih kuat daripada biasanya senior magi. Namun demikian, dia hanya berhasil meninggalkan memar besar di tubuh Dark Cloud dengan memukulinya tanpa tangan kosong, dan begitu dimerah oleh darah roh Dark Cloud, memar itu segera menghilang. Sebaliknya, Ji Hao merasa bahwa dia baru saja meninju dinding baja yang tebal dan murni dan menderita rasa sakit yang luar biasa dari tangannya. Kekuatan balik yang kuat bahkan telah menyebabkan beberapa retakan halus di tulang tangannya. Mendengar teriakan Dark Cloud, Ji Hao langsung mengeluarkan stamper gunung dan sungai dan menabrak ke arah Dark Cloud. Begitu stamper gunung dan sungai keluar, semua meridian bumi dan meridian air dalam radius 10.000 mil di sekitar Ji Hao segera melepaskan getaran. Kekuatan yang sangat kuat, aliran besar kekuatan alam melonjak ke gunung dan stamper sungai. Setelah itu, pola gunung dan sungai timbul pada stamper mulai bergerak dan tumpang tindih, berubah menjadi awan berair besar. Seiring dengan ledakan yang jelas, stamper gunung dan sungai menghantam bahu Dark Cloud dengan keras. Dark Cloud, yang 100% percaya diri dan tidak pernah menganggap serius Ji Hao, langsung meledak dengan lolongan melengking. Bahunya dihancurkan oleh stamper gunung dan sungai seperti telur yang dihancurkan oleh batu. Darah keluar dalam aliran besar bercampur dengan potongan-potongan tulang dan otot yang berjarak puluhan meter. Sementara itu, lengan yang patah terbang keluar saat berputar, berguling hampir 100 meter di tanah. Seorang raja penyihir, memang lumayan, kata Ji Hao sambil melihat awan kegelapan, yang wajahnya sekarang menunjukkan ketakutan yang tulus. Selanjutnya, dia mengangkat stamper gunung dan sungai dan memukul sekali lagi. Stamper gunung dan sungai adalah harta karun buatan alami. Tidak lama setelah dunia ini diciptakan, prinsip-prinsip alam dibentuk, dan kekuatan alam asli bergabung dengan kumpulan pertama penciptaan dunia ini. Dengan demikian, harta karun yang kuat seperti stamper gunung dan sungai dibuat secara alami. Dibandingkan dengan kekuatan ajaib besar yang dimiliki oleh harta asli ini, yang diciptakan oleh alam itu sendiri, tubuh Raja Penyihir tampaknya agak terlalu rapuh. Suara retak tulang yang jelas lainnya dihasilkan. Kali ini, Ji Hao menghancurkan stamper di lutut Dark Cloud. Lututnya diledakkan, darah dan jaringan otot yang hancur memercik kemana-mana sementara tulang kering berguling jauh. Dark Cloud melolong serak lagi karena rasa sakit yang menusuk itu. Darah roh Raja Penyihir bergetar di dalam tubuhnya. Dengan cepat, lengan dan tulang kering Dark Cloud yang patah tumbuh kembali, dan dalam sekejap mata, luka-lukanya sembuh sepenuhnya. Ji Hao mencibir dan berkata, "Sempurna, aku selalu ingin mencoba ini." Awan gelap menatap Ji Hao dengan ketakutan yang mendalam. Dia tidak tahu apa arti ini sebenarnya. Apa yang ingin dicoba Ji Hao? Stamper gunung dan sungai menghantam terus-menerus. Saat bahu dan lutut Dark Cloud meledak berulang kali, banyak lengan dan kaki yang patah menukik keluar. Namun, kekuatan hidup Dark Cloud sangat hebat. Darah rohnya melonjak di tubuhnya, dan lengan serta kakinya akan tumbuh kembali segera setelah luka-luka itu ditimbulkan. Dalam rentang waktu singkat beberapa napas, sekitar 300 anggota tubuh yang patah telah muncul di aula resepsi, dan lapisan darah tebal ditambahkan ke lantai. Awalnya, Dark Cloud hanya merasakan sakit, tetapi kemudian,
rasa sakitnya mati rasa. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar, melihat lengan dan kakinya terbang satu demi satu, dengan ketakutan seperti neraka. 1, 2, 3, 4, 100, 200. Dark Cloud mungkin adalah Raja Magus pertama di dunia Midland ini yang telah melihat ratusan anggota tubuhnya sendiri ditempatkan di aula bersama-sama. Wajah Shaoxi, yang telah berdiri di samping, sudah berbalik dengan wajah pucat yang mematikan. Dia tidak tahan lagi. Adegan ini agak konyol, lucu, bahkan menggelikan. Tapi terlebih lagi, ada keanehan dan kejahatan yang tak terkatakan, dan kekejaman sedingin es. Di dunia Midland ini, bahkan di medan perang melawan non-manusia, tidak pernah seorang raja penyihir membiarkan dirinya diinjak-injak oleh orang lain tanpa kekuatan perlawanan apapun. Tidak pernah seorang raja magus memotong anggota tubuhnya ratusan kali berturut-turut dengan cara yang konyol, kemudian mengandalkan kekuatan hidupnya yang kuat dan tanpa henti menumbuhkan anggota tubuh baru. Penampilan Dark Cloud terus berubah, dan menjelang akhir, dia tiba-tiba menegakkan lehernya dan mulai muntah histeris. Dia muntah dengan gila-gilaan dan segera, semua yang ada di perutnya telah dimuntahkan dan apa yang keluar dari mulutnya kemudian hanyalah empedu kuning hijau. Apa yang membuat Dark Cloud semakin gila hingga membuatnya ingin bunuh diri adalah kekuatan hidup dan kondisi tubuhnya, tubuh Raja Magus keduanya terlalu hebat. Ketika orang biasa muntah, empedu akan cepat habis, tetapi Dark Cloud telah menyemburkan empedu dari mulutnya selama 10 menit, dan jumlah yang dilemparkan olehnya bisa mengisi 7 hingga 8 tong raksasa, namun, dia masih muntah. Akhirnya, bahkan Jiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi hidungnya sendiri dengan tangannya dan dengan malu mundur puluhan langkah. Jiao mengambil kembali stamper gunung dan sungai, lalu melihat anggota tubuh itu di seluruh aula resepsi dan empedu menyengat yang dimuntahkan oleh Dark Cloud. Seketika, wajah Jiao menjadi gelap. Awan gelap, kamu seharusnya tidak mengancamku dengan keselamatan orang tua dan anggota klanku. Melihat awan gelap, Jiao berkata dengan dingin, kamu juga tidak boleh memanfaatkan kekuatan Wu Ziki dan mencoba menggertak Ami. Apa masalah besar tentang Wu Ziki? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jika dia pernah membuatku bangkit melawannya. Dark Cloud terengah-engah dengan cepat dan dalam. Dia berjuang bangkit dari tanah, menatap Jiao sambil mencibir dengan mencemooh, dan berkata, Tuan besar kami, Wu Ziki, bagaimana sampah sepertimu bisa berbicara tentang seseorang seperti dia? Saya mengambil keuntungan dari kekuatan Tuan besar kami Wu Ziki dan menggertak Anda, apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Melihat Dark Cloud yang masih dengan sikap arogan, Jiao mengarahkan jarinya ke anggota tubuh di tanah dan berkata, lengan dan kaki ini, apakah kamu ingin membawanya kembali bersamamu? Atau haruskah saya membuangnya untuk memberi makan hewan? Dark Cloud memandangi anggota tubuh yang sebelumnya miliknya, tersebar di seluruh tanah, dan tiba-tiba merasa sangat sakit. Perasaan yang sangat aneh dan sangat sakit melonjak dari hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan kembali mulai muntah secara intensif. Dari luar, raungan kera perak yang marah datang satu demi satu. Segera, 8 kera perak melesat kembali, dan melihat kekacauan di aula resepsi, mereka hampir menjadi gila karena kemarahan yang tiba-tiba. Mereka mengeluarkan tongkat besar dan tebal mereka dan memukul keras ke arah Jiao. 8 tongkat tebal berteriak di udara dan langsung mencapai kepala Jiao. Jiao berteriak bergema dan mengeluarkan stamper gunung dan sungai dan pita matahari yang tak terlupakan secara bersamaan. Pita matahari yang belum pernah terjadi di masa lalu sedikit bergetar, setelah itu 8 kera perak melolong bersama. Tongkat besar yang dipegang di cakar mereka segera menguap, kulit di cakar mereka terbakar, terbelah sementara dagingnya robek dan tulang perak mereka terbuka. Stamper gunung dan sungai bergerak secepat sambaran petir, menghantam dada kera perak itu dengan ganas. Suara retak tulang meningkat, sekeras guntur, 8 kera itu berbaring di tanah, mengerang keras kesakitan. Namun, sebelum mereka bisa berdiri kembali, Yumu, yang gemuk, dengan cepat melesat dan dengan lembut menyeka jarinya yang gemuk namun fleksibel di mulut kera itu. Tidak ada yang tahu apa yang Yumu masukkan ke dalam mulut kera itu. Tubuh kera bergerak-gerak sedikit, lalu jatuh lemah ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Yumu terkekeh dan berkata, obat pelunakan tulang yang saya ramu kali ini tidak buruk, bukankah itu berhasil di Magus Kings?
Bisakah dia masih berdiri? Dark Cloud tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa dia tidak bisa meningkatkan sedikit kekuatannya adalah karena racun Yumu. Bukan, hanya karena dia adalah Raja Penyihir dan tubuhnya terlalu keras, dia lebih baik daripada kera perak itu, yang sekarang tergeletak di tanah dan cacat untuk bergerak. Namun, sebelum Dark Cloud menggeram marah, Ji Hao sudah mengeluarkan teriakan bergema. Zamu, gantung 9 hal bodoh ini di lengkungan di luar gerbang kita. Di bawah lengkungan kehormatan di luar gerbang depan Istana Salju Giok Halus, awan gelap dan 8 kera raksasa digantung oleh 9 tendon naga yang bercahaya. Ketika hembusan angin bertiup, tubuh awan gelap dan 8 kera bergoyang bersama angin. Kadang-kadang, mereka saling bertabrakan, dan setiap kali itu terjadi, tubuh mereka akan berputar dengan mulus. Sementara itu, mereka mengeluarkan dengkuran teredam karena malu dan marah. Diracuni oleh obat pelunakan tulang Yumu, tulang kera ini benar-benar melunak, dan sekarang, mereka tidak bisa mengerahkan sedikit kekuatan pun. Dosis obat pelunakan tulang yang dicampur dalam teh Dark Cloud 10 kali lebih besar daripada dosis yang dimiliki masing-masing kera. Namun, Dark Cloud adalah Raja Magus, obat pelunakan tulang yang dibuat oleh Yumu dengan kekuatannya saat ini hanya bisa melumpuhkannya melepaskan kekuatannya, tetapi sekitar setengah dari kekuatan fisik besar yang dimiliki oleh tubuhnya yang ekstra tangguh masih tersisa. Oleh karena itu, untuk menjaga Dark Cloud tetap menggantung di bawah lengkungan dengan aman dan tenang, Shaoxi dan Taishi telah meluncurkan gerakan mereka. Dengan menggunakan kutukan sihir yang diam-diam diajarkan oleh Candle Dragon Bui, mereka menembus 33 titik akupuntur magus yang paling penting dengan 33 duri hantu dan roh, mengubah Dark Cloud menjadi makhluk yang patuh dan tidak berbahaya, seperti kelinci. Masing-masing hantu gelap murni dan duri roh itu panjangnya sekitar setengah kaki dan setebal ibu jari, di ujung duri yang lebih tebal ada potret timbul hidup dari dewa hantu kuno. Saat duri-duri itu menembus ke dalam titik akupuntur magus Dark Cloud, setiap kali Dark Cloud mencoba melepaskan kekuatannya, kabut merah darah samar akan menyembur keluar dari mulut potret dewa hantu kuno itu. Setelah itu, kekuatan yang akan dilepaskan Dark Cloud akan hilang sepenuhnya. Set duri hantu dan roh ini adalah senjata ajaib ganas yang dibuat oleh naga lilin Bui sendiri. Setelah menembus tubuh Dark Cloud, duri ini mulai menyerap darah roh Dark Cloud secara perlahan, dan terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Digantung di bawah lengkungan, Dark Cloud tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan giginya kesakitan. Namun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena Man-Man telah menusukkan pisang api terbesar ke dalam mulutnya. Zamu mengenakan baju besi berat, memimpin lebih dari 100 prajurit klan kera tinta lapis baja penuh, berbaris di depan lengkungan dalam garis lurus, diam-diam menjaga awan gelap dan 8 kera. Dari waktu ke waktu, para prajurit klan kera tinta itu akan melirik Dark Cloud dengan rumit. Sebagai klan dependen dari klan kera air kekuatan besar, para prajurit ini pasti tahu tentang awan kegelapan, yang merupakan tetua dari klan kera air kekuatan besar. Biasanya, Dark Cloud selalu mengesankan dan memerintah di sekitar mereka, tetapi hari ini, dia tergantung di sana seperti anjing mati. Istana Salju Giok Halus terletak di samping Danau Cahaya Ilahi, yang dikenal sebagai danau terindah di kota Puban, dan terletak di area pusat kota Puban. Danau ini adalah tempat pemandangan yang sangat terkenal, dan di sekitar danau ini ada rumah besar dan taman banyak orang kelas atas yang hebat, yang memiliki posisi tinggi di antara masyarakat manusia. Dark Cloud adalah pria yang cukup terkenal di kota Puban. Dia adalah perwakilan dari klan kera air kekuatan besar, yang ditempatkan di kota Puban. Posisinya sama dengan posisi Ying Yunpang, yang berasal dari negara 10 matahari. Umumnya, dia mengikuti Gong Gong Wuyu kemana-mana dan bisa dilihat sebagai perwakilan dari seluruh gurun utara. Meskipun mulutnya sekarang diisi dengan pisang api besar, wajahnya masih bugar, dan mata penyihir senior dan raja penyihir lainnya yang ditempatkan di daerah sekitarnya semuanya tajam. Segera, beberapa orang mengenali Dark Cloud. Tepat setelah itu, berita tentang awan gelap yang dipukuli oleh seseorang dan digantung di luar istana Salju Giok Halus dengan 8 kera perak, yang merupakan binatang totem dari klan kera air kekuatan besar, dengan cepat menyapu seluruh kota Puban seperti wabah yang meluas. Klan kera air kekuatan besar memiliki cukup banyak musuh, begitu juga klan lain di gurun utara.
Setelah hanya setengah jam, setidaknya 10.000 orang telah berkumpul dari segala arah dalam kelompok, berdiri di kejauhan dan memberi isyarat ke arah Dark Cloud dan 8 keras saat mereka berbicara. Beberapa dari orang-orang itu sepertinya ingin membuat Dark Cloud merasa lebih buruk saat mereka mengatur perjamuan kurang dari 1,5 mil jauhnya tepat di depan lengkungan. Tong besar minuman keras dan potongan daging raksasa disajikan. Orang-orang ini mulai minum dengan bebas dengan kegembiraan yang luar biasa dan bahkan memiliki beberapa wanita non-manusia yang menyanyikan lagu-lagu lembut dan keperakan di tempat kejadian. Dari waktu ke waktu, mereka mengarahkan jari mereka ke awan gelap dan meledak dalam gelombang tawa keras. Seberapa memalukan ini, sepasang mata Dark Cloud menjadi sangat gelap karena marah. Aliran darah yang kuat menyembur ke tenggorokan ini dan keluar, mendorong pisan api yang ditusukkan men-men di mulutnya keluar. Sampah kecil, beraninya kamu melakukan ini padaku. Dark Cloud terengah-engah lalu segera mulai berteriak dan mengutuk dengan marah, ini belum berakhir. Saya bersumpah untuk tidak menyerah. Jangan menyerah. Sampai kamu mati. Sampai kalian semua mati. Situasinya masih stabil sebelum Dark Cloud mulai berteriak, tetapi begitu dia mulai, seseorang memberikan tanggapan dari jauh. Dia berteriak keras, tampak terkejut. Ah ya, siapa ini? Menggantung di bawah lengkungan seperti ikan mati. Ah ya, apakah saya melihat ini benar? Bukankah ini awan gelap yang lebih tua? Ah ya, itu adalah awan gelap yang lebih tua dari klan kera air kekuatan besar. Mamma mia, apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi dengan awan gelap kita yang terkenal? Gelombang tawa yang luar biasa datang, setelah itu, puluhan penyihir senior Southern Wastelen berteriak keras sambil menghentakkan kaki mereka dengan keras ke tanah dengan tepuk tangan yang jelas. Tubuh mereka terbungkus cahaya api redup dan telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan berapi-api, berdiri di bukit bermil-mil jauhnya. Mereka tampaknya sangat menikmati kemalangan Dark Cloud. Beberapa dari mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya ingat, istana salju giok halus danau ilahi ini pernah menjadi istana tinggal singkat anak itu, Gonggong Wuyu, tetapi kemudian disita oleh Kaisar Sun dan diberikan kepada Ji Hao klan Gagak Emas. Bukankah dia sudah kembali dari daerah Gunung Chiban bersama orang-orangnya beberapa waktu yang lalu? Ji Hao, anak dari klan Gagak Emas. Benar-benar anak yang baik dengan nyali. Layak menjadi anak dari gurun selatan kami. Dark Cloud, tua, kamu bahkan tidak bisa memenangkan hati seorang anak kecil dari gurun selatan kita. Anda berusia lebih dari 1000 tahun, bagaimana Anda menghabiskan semua tahun yang Anda miliki? Dengan hidup seperti binatang Jurassic. Bukankah itu benar? Biasanya, awan gelap ini sangat sombong dan tak terkendali, saya pikir dia luar biasa. Tidak pernah berpikir pantatnya bisa ditendang seperti ini oleh anak kecil itu, Ji Hao. Ji Hao, anak ini, sekarang aku mengincarnya. Cucu perempuan kecilku harus menikahinya. Gurun Selatan didominasi oleh Zurong, sedangkan Gurun Utara adalah wilayah Gonggong. Air dan api tidak akan pernah kompatibel. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua bidang tanah itu terletak jauh satu sama lain, kebencian di antara mereka sangat dalam. Klan Gurun Selatan dan klan Gurun Utara memiliki masalah dan konflik yang lebih kusut di antara mereka. Oleh karena itu, melihat Dark Cloud diperlakukan seperti ini saat mengetahui bahwa istana salju giok halus sekarang adalah kediaman Ji Hao, para tetua dari klan Gurun Selatan yang datang untuk menyaksikan adegan hiruk-pikuk mulai berbicara satu sama lain. Mereka menyanjung Ji Hao seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga, sambil dengan gila-gilaan merendahkan Dark Cloud dengan bahasa mereka. Para tetua dari klan Gurun Selatan ini memang masuk akal. Ji Hao hanyalah seorang remaja laki-laki, tetapi Dark Cloud, yang telah menjadi terkenal sejak lebih dari 1000 tahun, sebenarnya dikalahkan oleh seorang anak. Bukankah ini membuktikan bahwa klan Gurun Selatan telah menekan klan Gurun Utara sampai tingkat tertentu? Betapa menyenangkannya fakta ini. Seluruh dunia harus bergabung dengan kegembiraan untuk ini. Salah satu tipe orang yang paling disukai oleh klan Southern Wastelen adalah tipe pahlawan, yang mampu bertarung dan membunuh. Oleh karena itu, banyak dari para tetua ini telah mengeluarkan kata-kata mereka satu demi satu, mengatakan bahwa mereka akan menikahkan cucu perempuan bungsu atau cicit bungsu mereka dengan Ji Hao. Hanya untuk kehormatan lisan ini,
para tetua ini yang tampaknya tidak memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, sudah mulai berdebat. Tiba-tiba, langkah kaki teredam terdengar. Di kejauhan, awan debu mengembang ke udara, dari dalam, lebih dari 10 boa skala hitam bergoyang-goyang di tanah secepat sambaran petir. Mengikuti di belakang boa bersisik hitam ini adalah puluhan kera perak raksasa, berlari dengan anak tangga besar dengan tongkat besar yang dibawa di tangan mereka. Di belakang kera perak itu ada pasukan besar prajurit dari klan kera air kekuatan besar, yang mengenakan baju besi kulit hitam dan semuanya memiliki wajah yang sangat gelap seolah-olah ayah mereka baru saja meninggal. Seiring dengan awan gelap yang menyedihkan, para prajurit ini berlari menuju gerbang depan istana salju giok halus dalam barisan yang tangguh. Tidak lama setelah itu, setidaknya 30.000 prajurit klan kera air kekuatan besar telah berkumpul di depan gerbang depan istana salju giok halus. Seorang pria kekar dengan tinggi lebih dari 5 meter melesat keluar dengan pedang raksasa yang dibawa di tangannya. Dia mengarahkan jarinya ke Zamu, yang menjaga di bawah lengkungan, dan mulai berteriak dengan marah. "Kamu yang jahat rendah, cepat, turunkan tetua kita." Di bawah lengkungan kehormatan, para prajurit klan kera tinta itu menunjukkan ekspresi tertegun. Yang berdiri tepat di depan mereka adalah prajurit dari klan kera air kekuatan besar, elit dari klan penguasa klan kera tinta. Klan kera tinta adalah klan yang tidak mencolok di antara banyak klan dependen klan kera air kekuatan besar. Oleh karena itu, ketika menghadapi prajurit klan kera air kekuatan besar, prajurit klan kera tinta ini secara alami jatuh ke dalam kerugian mental. Moral segera hilang. Senjata yang dipegang di tangan lebih dari 100 prajurit klan kera tinta ini diturunkan saat mereka mundur beberapa langkah kecil dan tenang. Siapapun yang mundur akan dibunuh. Semua keluargamu akan dieksekusi juga. Zamu mengangkat pedang panjang yang dipegang di tangannya dan menggeram dengan suara serak, "Kamu bukan lagi prajurit klan kera tinta. Kamu adalah budak tuan kami yang terhormat. Anda hanya budak. Kamu harus mematuhi kehendak tuan kami." Prajurit klan kera tinta itu langsung gemetar, lalu mereka tanpa sadar mengangkat senjata mereka. Namun, klan kera air kekuatan besar yang berdiri di depan mereka mengeluarkan raungan bergema dan masing-masing mengambil langkah maju yang besar. Segera setelah ini, pergelangan tangan prajurit klan kera tinta itu menjadi lunak. Puluhan senjata berdentang di tanah karena moral mereka telah hilang untuk selamanya. Ketakutan naluriah memenuhi tubuh dan pikiran mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah bisa mengeluarkan keberanian untuk melawan prajurit klan kera air kekuatan besar yang sekarang berdiri tepat di depan mereka. Banyak hal yang tidak berguna. Zamu meraung marah sambil memelototi dengan keras pada prajurit klan kera tinta yang kakinya semua melunak. "Buat formasi pertempuran. Buat formasi pertempuran." Zamu mengangkat pedang panjang dan berteriak panjang. Mengikuti perintahnya, dari hutan berfluorescen yang berkembang pesat di setiap sisi jalan di belakang lengkungan kehormatan, sekelompok besar prajurit jenis gelap dengan baju besi berat bergegas keluar. Para prajurit ini, yang memegang tombak panjang dan tebal serta busur yang kuat, dengan cepat membentuk formasi pertempuran yang solid di belakang lengkungan kehormatan. Jalan di belakang lengkungan lebarnya tidak lebih dari 100 meter. Lebih dari 10.000 prajurit jenis gelap telah membentuk formasi pertempuran di jalan ini dan benar-benar memblokirnya. Tombak panjang dan tebal yang dipegang di tangan mereka telah memancarkan cahaya dingin yang redup, dan begitu juga kepala anak panah pada tali busur panjang itu. Pasukan yang dipimpin oleh Zamu adalah pasukan elit, mereka sama sekali tidak takut pada klan kera air kekuatan besar. Niat bertempur para prajurit ini kuat dan sengit saat mereka menahan napas dan memelototi musuh di depan mereka dengan sepasang mata merah murni. Bagi prajurit yang berjenis gelap, bertarung dan membunuh sudah menjadi naluri mereka. Tidak peduli siapa musuh yang mereka hadapi, selama mereka bisa membunuh musuh, mereka akan diberi hadiah, dan keluarga mereka akan memiliki makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang lebih baik. Generasi demi generasi, pejuang gelap tidak pernah memisahkan keadilan dan kejahatan, tidak pernah peduli dengan identitas musuh mereka. Tidak peduli siapa musuh yang berdiri di depan mereka, memenggal kepala mereka akan selalu menjadi pilihan terbaik. Jika Zamu tidak memberi perintah, para prajurit gelap yang hampir menjadi gila oleh keinginan kuat mereka untuk bertarung ini akan melancarkan serangan dengan inisiatif mereka sendiri. Mereka tidak bisa menahan diri lagi.
Di antara sekelompok prajurit gurun selatan yang berdiri di kejauhan, seorang tua dengan janggut merah tiba-tiba berteriak keras, "Monyet dari klan kera air kekuatan besar, serang!" Saya berkontribusi dengan 1 koin giok, saya yakin Anda tidak berani bergerak." Pria tua lain tertawa terbahak-bahak dengan sepasang mata yang bersinar dengan cahaya nyala-nyala redup, "Serang! Monyet, jangan keberatan dengan aturan kota Puban, seperti orang yang dengan kejam membobol properti orang lain akan dibunuh. Itu tidak lain adalah pemenggalan kepala, mengapa kamu harus takut akan itu?" Prajurit klan kera air kekuatan besar yang telah berlari ke depan dan mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi langsung berhenti. Dengan ragu-ragu, pedangnya tetap terangkat, namun dia tidak berani melancarkan serangan apapun yang terjadi. Tentara jenis gelap di depan mereka tampaknya adalah pasukan elit. Selain itu, baju besi yang dikenakan oleh para prajurit itu jelas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada baju besi kulit mereka sendiri. Begitu pertempuran dimulai, setidaknya setengah dari puluhan ribu prajurit di pihak mereka ini akan jatuh. Belum lagi di kota Puban, aturan ini memang efektif. Kota Puban adalah ibu kota aliansi klan manusia dan memiliki gubernur yang berasal dari semua klan yang tinggal di sini. Aturan di kota ini sangat ketat. Oleh karena itu, jika prajurit ini benar-benar berani memimpin puluhan ribu prajurit dan masuk ke istana salju giok halus dan membunuh prajurit budak milik Ji Hao ini, para prajurit dari klan kera air kekuatan besar ini pasti akan dihukum mati. Ini adalah garis bawah yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Penatua, prajurit malang yang sekarang berada dalam dilema serius ini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dengan wajah pahit, dia menatap Dark Cloud, yang masih memiliki noda darah di sudut mulutnya. Dark Cloud juga tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia sangat marah, di depan semua orang yang datang untuk menonton pertunjukan hebat ini, dia tidak berani memberi perintah untuk membiarkan prajuritnya masuk ke istana salju giok halus, bahkan jika dia akan mati untuk ini. Jika dia benar-benar berani melakukannya, bahkan Wu Ziki tidak akan bisa menyelamatkannya. Ji Hao, kecil itu. Dark Cloud mengutuk Ji Hao di kepalanya berulang kali. Orang barbar gurun selatan kecil yang berdarah ini, beraninya dia melakukan ini. Beraninya dia menyinggung klan kera air kekuatan besar. Beraninya dia tidak menganggap serius Tuan Besar Wu Ziki. Beraninya dia menggantung awan gelap di bawah lengkungan kehormatan ini. Dari mana dia mendapatkan nyali untuk melakukannya? Dia berasal dari klan Gagak Emas. Dark Cloud telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa klan Gagak Emas pernah bernama klan Gagak Api, dan merupakan klan kecil yang menurun. Tidak pernah ada satupun raja penyihir yang muncul selama 1000 tahun terakhir. Klan kera air kekuatan besar bisa mengirim beberapa raja magus secara acak, dan itu akan lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh klan Gagak Api. Itu adalah klan yang sangat kecil. Beraninya Ji Hao menyinggung perasaannya sampai tingkat yang begitu parah. Dia tidak menginginkan apa-apa, tidak ada apa-apa selain menyelamatkan lebih dari 100.000 prajurit dari beberapa klan dependen dari klan kera air kekuatan besar yang direndahkan menjadi budak, dengan cara yang sedikit berbeda, dan dengan trik kecil. Bukankah itu benar? Beraninya Ji Hao mendorong ini sejauh ini, bahkan ke jalan buntu. Bukankah dia takut pada Wu Ziki? Bahkan tidak sedikit. Bukankah dia takut pada klan kera air kekuatan besar? Bahkan tidak sedikit. Bukankah dia takut pada makhluk besar yang kuat dan surgawi yang telah mendukung mereka? Wah, gelombang-gelombang hoa, gelombang-gelombang. Gelombang teriakan dikeluarkan oleh orang-orang yang telah menonton pertunjukan ini. Penonton tidak akan pernah khawatir pertunjukan menjadi terlalu besar. Mereka dengan sungguh-sungguh berharap awan gelap itu memberi perintah dan membiarkan prajuritnya masuk ke istana salju giok halus. Beberapa orang tua yang memiliki masalah pribadi dengan Dark Cloud bahkan mulai berteriak dan berteriak tanpa henti, dengan bahasa yang tidak begitu menyenangkan untuk didengar. Anda, awan gelap tanpa bola, berikan saja perintahnya. Pengecut, Anda menutup telepon di sana. Masih tidak berani bertarung mati-matian. Awan gelap, apa yang kamu takutkan? Serang, apakah kamu tidak menginginkan wajah lamamu lagi? Oi, mulailah pertempuran. Serang, monyet. Apakah kalian semua menjadi lunak di sana? Wajah Dark Cloud tidak bernyawa seperti lapisan debu tebal. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Meskipun dia telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun.
Dan telah melihat banyak hal aneh, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi masalah yang begitu sulit. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan menggantung di bawah lengkungan dalam tampilan publik penuh, dengan puluhan ribu prajuritnya berdiri tepat di depannya, dia tidak bisa berani memerintahkan mereka untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini terlalu memalukan. Ini sangat salah. Memikirkan kesalahan situasi ini, aliran darah lain keluar dari mulut Dark Cloud. Moral prajurit klan kera air kekuatan besar anjlok. Mereka menundukkan kepala dan mengecilkan leher mereka, sementara ejekan yang datang dari segala arah menghantam wajah mereka seperti tamparan diam, membuat wajah mereka memerah sepenuhnya. Dari ketinggian di udara, seekor naga emas bersayap menyelam ke bawah dengan cepat. Seorang pria parubaya yang berdiri di punggung naga berteriak dengan suara bergema. Di mana Ji Hao? Inilah perintah Kaisar Sun, Anda harus membawa Taixi, Shaoxi, Men, Yumu, Feng Xing dan semua yang telah melakukan layanan luar biasa, ke altar persembahan langit yang besar dan mengambil bagian dalam upacara persembahan langit. Juga, Kaisar Sun akan menganugerahkan gelar bangsawan kepadamu sebagai hadiah atas kontribusimu. Mendengar ini, semua orang yang berdiri di sekitar dan menonton pertunjukan ini tersentak kaget secara bersamaan. Ji Hao, seorang anak remaja, sebenarnya dipanggil untuk bergabung dengan upacara perayaan persembahan langit oleh seorang utusan yang dikirim oleh Kaisar Sun sendiri. Banyak orang tertawa terbahak-bahak sambil melihat Dark Cloud, yang memiliki wajah yang sangat gelap. Orang tua ini benar-benar menabrak papan besi kali ini. Awan putih tebal melayang di langit, sementara satu set lonceng-lonceng yang dibentuk dengan kesederhanaan primitif berdiri di atas awan. Di antara seluruh set lonceng ini, lonceng terbesar tingginya 1.500 meter, sedangkan yang terkecil tingginya sekitar 50 meter. Dua orang keluarga Kuafu berdiri di atas awan, mengenakan pakaian mewah dengan striker emas murni yang dipegang di tangan mereka, dengan lembut membunyikan lonceng. Bunyi lonceng yang indah dan merdu tersebar sejauh puluhan ribu mil. Mengelilingi awan yang menopang set lonceng-lonceng, dan di atas lapisan awan yang samar, berbentuk lingkaran, bercahaya, puluhan drum besar yang terbuat dari kulit boa mengambang. Kepala drum setiap drum berdiameter 5 meter. Lebih dari 100 orang keluarga Kuafu berdiri di samping drum, memukul drum dan mengeluarkan suara yang dalam namun sangat kuat dan bergema yang bergema di seluruh langit. Sebuah altar besar berdiri di tanah, setinggi 5.000 meter dan radius 20 mil. Mengelilingi altar adalah lingkaran parit selebar 500 meter, dengan api yang mengamuk berkobar di dalamnya. Banyak orang Majus dari Istana Majus telah melaju-maju mundur, menuangkan keranjang rempah-rempah ke dalam api. Terlih, asap ungu cian yang memiliki aroma pekat mengembang dari api, berubah menjadi awan wangi yang menyelimuti seluruh altar dengan padat. Dari masing-masing sisi timur, selatan, barat dan utara, tangga panjang melangkah melintasi parit yang menyala dan mencapai langsung ke puncak altar. Kaisar Sun mengenakan baju besi berat dan berdiri tinggi di atas altar sendirian, memandangi matahari yang terbit perlahan dari timur. Dikenakan di atas baju besinya adalah jubah panjang yang disulam dengan pola gunung, sungai, kota, dan bintang. Ji Hao dan rekan satu timnya mengenakan jubah panjang formal dan mewah, dipandu oleh seorang penyihir senior dari Istana Majus yang bertanggung jawab atas etiket upacara besar ini, berjalan cepat menuju altar dari kejauhan dalam garis lurus. Dari segala arah, banyak orang dengan tatapan serius dan pakaian mewah telah berbaris dengan tertib dan bergerak menuju altar seperti air pasang hitam. Langkah kaki mereka yang teratur dan dalam bahkan membuat tanah sedikit bergetar. Tinggi di udara, lebih dari 1.000 naga bersayap emas terbang. Naga terbang ini mengeluarkan raungan keras dan nyaring, menghancurkan awan di langit, meninggalkan langit biru murni. Teriakan yang dalam namun kuat dan bergema muncul dari segala arah. Mata penyihir senior dari Istana Majus setajam petir, mereka secara akurat menunjukkan posisi yang harus ditempatkan setiap orang. Kerumunan orang yang melonjak ke depan seperti air pasang dengan cepat menjadi tenang. Orang-orang duduk di posisi masing-masing dan mengangkat kepala satu demi satu, menatap Kaisar Sun yang berdiri di altar. Dari jarak yang begitu jauh, dan dengan pandangannya yang tajam, Ji Hao masih menemukan sedikit jejak kecemasan dan kelelahan yang tak terlukiskan yang bersembunyi di bawah tatapan serius dan serius Kaisar Sun. Sepertinya semuanya tidak berjalan dengan baik.
Perang Gunung Chiban sebenarnya telah berakhir setelah Di Xianluo memberi perintah untuk mundur. Namun, Ji Hao telah menghabiskan waktu yang lama untuk mengawal semua tawanan itu kembali ke kota Puban. Setelah itu, dia menjalani kehidupan yang cukup bebas dan bahagia selama berhari-hari di Istana Salju Giok Halus. Tapi baru beberapa hari terakhir Kaisar Sun dan kelompok gubernur umat manusia telah kembali. Rupanya, sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi di Gunung Chiban. Ji Hao dan beberapa rekan satu timnya diatur di tempat yang paling dekat dengan altar. Tepat di samping Ji Hao, puluhan meter jauhnya, Xi Wenming, Guak Sulai, Lai Mountain Kang, dan beberapa gubernur tingkat tinggi lainnya telah berdiri, wajah mereka juga menegang. Sedikit lebih jauh, Ji Hao juga melihat Sisi, Hao Tao, dan menteri lainnya. Yang membuat Ji Hao bertanya-tanya adalah bahwa rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Sisi tampak sedikit lemah dan tidak stabil, seolah-olah dia baru saja pulih dari penyakit serius. Ji Hao tidak bisa memahami ini karena Sisi tidak ikut serta dalam perang Gunung Chiban. Dalam hal ini, siapa yang dia lawan yang membuatnya terluka sedemikian rupa? Sisi jelas merupakan makhluk kuat yang berada di atas tingkat penyihir ilahi. Dia memiliki kekuatan ilahi yang memungkinkannya terlahir kembali dari setetes darah. Dilihat dari tingkat kekuatannya dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya, yang sekarang tidak stabil dan tidak sekuat sebelumnya, luka-lukanya bisa parah, sehingga bahkan dengan kekuatan ilahinya, dia masih tidak bisa pulih dalam rentang waktu singkat. Apakah beberapa konflik yang tidak diketahui terjadi di sini di kota Puban? Ji Hao menyipitkan matanya, melirik beberapa menteri lainnya yang berdiri di samping Sisi. Dia menemukan bahwa Hao Tao tampaknya juga memiliki luka di tubuhnya, dan untuk beberapa pria parubaya lainnya yang tidak dikenal, jelas merupakan menteri di bawah komando Kaisar Sun yang mirip dengan Hao Tao, getaran kekuatan yang dilepaskan oleh mereka juga agak lemah dan tidak stabil. Sesuatu yang besar benar-benar terjadi selama beberapa hari ini. Ji Hao menyembunyikan tangannya di lengan bajunya dan menahan napas, diam-diam berdiri diam. Sementara itu, kekuatan rohnya menyebar seperti jaring raksasa, di mana dia mengamati seluruh adegan upacara persembahan langit yang besar ini dari ketinggian di langit. Lebih banyak orang datang satu demi satu, semuanya mengenakan pakaian mewah. Umumnya, pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang berdiri dalam lingkaran yang paling dekat dengan altar, termasuk Ji Hao sendiri, sebagian besar berwarna kuning. Di sisi selatan altar, hampir 100.000 orang berdiri bersama, pakaian mereka sebagian besar berwarna merah. Di sisi utara altar, hampir 100.000 orang mengenakan pakaian hitam ada di sana. Di sisi timur ada sekelompok besar orang dengan pakaian berwarna hijau dan cian, sedangkan pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang berdiri di sisi barat sebagian besar berwarna putih. 5 sisi dan 5 warna, ini sesuai dengan tradisi warna yang ada di Midland dan 4 gurun sejak zaman kuno. Begitu banyak orang yang mengenakan pakaian serupa berdiri bersama entah bagaimana tiba-tiba menghasilkan suasana khusyuk dan suci yang tak terkatakan yang kemudian berubah menjadi tekanan berat, membuat orang merasa sulit bernapas. Dong, mengikuti suara yang tiba-tiba dan menggelegar ini, drum dan lonceng-lonceng di awan berdering bersama. Selanjutnya, aliran cahaya berapi-api naik langsung ke langit. Bola nyala api berjalan keluar dari cahaya yang menyala-nyala, secara bertahap mengembun menjadi sosok Zurong. Dia mengenakan jubah merah dan dengan tatapan serius saat dia mendarat di altar. Tangan memegang gulungan, dia dengan hormat memberi hormat ke langit lalu mulai menyanyikan lagu suci kuno yang merdu. Kaisar Sun, dengan baju besi yang berat, menekan kedua tangannya di dadanya sendiri, berlutut dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat ke langit. Ke segala arah, ratusan ribu gubernur dan utusan tingkat tinggi dari klan dari 4 gurun yang diundang untuk bergabung dengan upacara persembahan langit ini berlutut seperti Kaisar Sun dan memberi hormat ke langit dan bumi. Banyak dari mereka juga menggumamkan sesuatu. Ji Hao tetap diam sambil hanya mengikuti gerakan orang-orang ini dan memberi hormat. Upacara persembahan langit yang terjadi di kota Puban ini jauh lebih rumit daripada upacara persembahan leluhur dan persembahan alami yang dia lakukan di klan Gagak Emas, setidaknya lebih dari 10 kali lebih banyak proses ditambahkan. Ji Hao tidak tertarik dengan hal-hal semacam ini. Oleh karena itu, dia hanya melakukan persis seperti yang dilakukan orang lain, gerakannya kaku seperti boneka. Zurong adalah persembahan agung, oleh karena itu,
dalam upacara persembahan langit ini, bahkan Kaisar Sun harus melakukan apa yang dia katakan. Setelah serangkaian proses yang rumit, Zhurong membentangkan gulungan yang dipegang di tangannya dan mulai membaca orasi, yang dikhususkan untuk surga, dengan keras. Pada awalnya, Zhurong berterima kasih atas perlindungan yang diberikan oleh alam itu sendiri, hantu dan dewa dan jiwa leluhur manusia. Kemudian dia mulai menyatakan pencapaian besar yang dibuat oleh umat manusia dalam Perang Gunung Chiban. Akhirnya, dia menghormati para pejuang manusia yang telah gugur dalam perang, berdoa agar mereka akan terus melindungi umat manusia setelah jiwa mereka berubah menjadi hantu atau dewa. Banyak orang yang datang untuk bergabung dengan upacara ini berdoa bersama. Suara-suara keras dan bergema mereka melonjak tepat ke langit bersama dengan kekuatan yang sangat besar. Ji Hao samar-samar merasakan bahwa entah bagaimana, makhluk misterius yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul tinggi di langit dan diam-diam menyerap kekuatan besar itu, yang mengandung kepercayaan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Gulungan yang dipegang di tangan Zhurong mulai terbakar. Aliran asap mengembang ke langit dan ditelan oleh makhluk misterius itu. Setelah itu, cahaya luar biasa bersinar dari sumber yang tidak diketahui, menerangi seluruh kota Puban. Berikan persembahan, Zhurong berteriak. Mengikuti suaranya, bagian paling berdarah dari upacara persembahan langit ini dimuli. Ternak besar yang dipilih dengan hati-hati didorong ke altar satu demi satu, dan dengan cepat ditusuk dan ditekan ke tanah oleh orang Majus dengan jubah hitam dan belati batu. Kelompok prajurit non-manusia yang ditangkap, diseret, seiring dengan ratapan dan jeritan melengking mereka. Prajurit manusia berlapis baja sepenuhnya memotong-motongnya, darah hangat segar mereka mengalir ke parit yang menyala-nyala. Hembusan angin dingin naik dari segala arah di sekitar altar, dan beberapa siluet kabur bisa terlihat samar-samar di angin. Segera, makhluk-makhluk misterius ini mulai memanjakan diri mereka dalam menyerap jiwa hewan dan tawanan non-manusia itu, bersama dengan aroma darah pekat yang semuanya telah dipersembahkan kepada mereka. Bersambung.